Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini akan membahas titik dan garis. Dalilnya, jadi misalkan di sini ada garis L, kemudian ada titik A. Bagaimanakah cara mencari jaraknya? Jarak antara titik dan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis L. Jadi dia harus tegak lurus terhadap garis L. Jadi ini dia merupakan jarak antara titik A dan D, dan di sini harus tegak lurus. Nah, dalil ini juga nanti akan diterapkan pada contoh-contoh soal. Namun sebelumnya ada tips dan triknya dalam menyelesaikan contoh-contoh soal untuk jarak titik dan garis. Yang pertama, jika ada titik C, kemudian ditanya ada garis AB, ditanya adalah jaraknya, maka langkah pertama kalian tarik garis dari C ke garis AB sehingga memotong di titik T. Lalu di sini harus tegak lurus, ya harus tegak lurus ya. Dan yang kedua, hubungan titik dan garis yaitu dapat dibuat sebuah bidang. Maka buatlah bidang yang melalui titik C dan garis AB, yaitu bidang ACB. Jika diketahui ternyata bidang ACB tersebut merupakan bidang siku-siku, maka kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, cara mencari jarak dari titik ke garis yang bentuk bidangnya segitiga siku-siku. Yang pertama ada caranya menggunakan kesebangunan. Kesebangunan ini contohnya adalah misalkan di sini, kalau misalnya ditanya jarak CT kuadrat sama dengan TA, CT kuadrat sama dengan TA dikali TB. Atau kalau misalnya yang ditanya adalah jarak dari CA, berarti CA kuadrat sama dengan AT dikali AB. Kalau misalnya ditanya adalah CB, berarti CB kuadrat sama dengan BT dikali BA. Nah, ini untuk yang bentuk segitiganya siku-siku. Bisa dikerjakan dengan cara kesebangunan. Atau yang selanjutnya adalah misalnya dengan cara luas. Misal di sini jadi ada dua. Yang pertama sebenarnya ini sama ya, luas segitiga ABC, luas segitiga ABC. Tapi yang membedakan itu adalah alas dan tingginya. Jadi yang pertama untuk yang segitiga ABC yang pertama, alasnya itu adalah BC, kemudian tingginya adalah AC. Lalu yang segitiga yang kedua, alasnya itu adalah AB. Kenapa di sini AB menjadi alas? Karena CT dengan AB itu merupakan segitiga siku-siku. Jadi ini alas kali tinggi. Jadi alasnya AB kemudian dikalikan CT. Nanti kalian akan dapat CT-nya di sini. Sekarang, bagaimana cara mencari jarak dari titik ke garis yang bentuk bidangnya segitiga sama kaki? Misalnya titik C, kemudian garis AB. Lalu ya seperti biasa kalian buat bidang yang melalui titik A dan garis B. Nah, jika diketahui ternyata terdapat sisi yang sama, jadi warna merah yang sama ini menunjukkan bahwa dia memiliki sisi yang sama, maka garis yang ditarik dari titik C ke garis AB ini akan membagi garis AB itu sama besar. Jadi AT akan sama dengan TB. Ini sama. Sehingga untuk yang bidangnya segitiga sama kaki, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi lihat di sini untuk yang sama kaki itu kemungkinan ada segitiga sama kaki aja atau segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kalau untuk yang ada segitiga sama kaki, berarti kalian bisa menggunakan rumus luas atau menggunakan rumus yang sama kakinya, yaitu Pythagoras.
Nah, untuk yang rumus Pitagoras apabila segitiganya sama kaki adalah yang pertama. Jadi, kalian bisa menggunakan segitiga CTA atau CTB, hasilnya sama saja. Jadi bisa CTA atau CTB. Satu aja kalau ini, jadi yang dipakai adalah satu segitiga saja. Kemudian sekarang masih dengan bidang segitiganya sama, yaitu sama kaki, tapi titik yang ditariknya itu dari dua sisi yang berbeda, bukan dari dua sisi yang sama. Jadi kalau yang untuk dari dua sisi yang berbeda, maka langkah pertamanya untuk mencari jarak DT yaitu kalian harus menarik titik dari yang dua sisinya sama ke arah ke sisi depannya, sehingga berpotongan di titik S. Akibatnya dari garis ini akan didapat bahwa AT tidak akan sama dengan TC, tapi kok AS akan sama dengan SB karena ACB merupakan segitiga siku-siku, dan apabila ditarik dari titik yang diapit oleh sisi yang sama ke sisi depannya akan membagi garis tersebut menjadi dua titik yang sama, yaitu kalau di sini adalah AS sama dengan SB, ini akan sama dengan SB. Nah, yang ini bisa dikerjakan dengan rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Jadi untuk yang alas yang pertama adalah AC sama dengan BT. AC, jadi alasnya ini AC, kemudian tingginya adalah BC. Kenapa? Karena BT itu merupakan tegak lurus terhadap AC. Lalu yang kedua alasnya adalah AB, tingginya adalah CS. Lebih lanjut, sekarang kalau misalnya segitiganya sama sisi seperti ini, jadi AT ini sama ya sifatnya dengan yang segitiga sama kaki. Jadi kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kalian bisa menggunakan segitiga CTA atau segitiga CTB. Jadi salah satunya aja karena ukurannya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiganya sembarang? Jadi ini A biasa, kemudian segitiganya sembarang. Ini berbeda warna menunjukkan sisinya berbeda. Nah, kalau yang ini sebenarnya Pitagoras, tapi ini Pitagorasnya yang rumus titi. Tinggi sama dengan tinggi ya, titi, rumus titi. Jadi AT kalau di segitiga sama kaki atau sama sisi, ini AT sama dengan TB ketika ditarik dari titik yang sama, dari titik yang diapit oleh sisi yang sama. Tapi kalau yang ini AT-nya tidak sama dengan TB untuk segitiga sembarang, sehingga kalian harus menggunakan dua segitiga, yaitu segitiga CTA dan segitiga CTB. AT tidak sama dengan AB. Kita misalkan AT itu adalah X, maka TB itu berarti sisi AB dikurang X. Sehingga dengan rumus Pitagoras didapatkan bahwa tinggi segitiga CTA sama dengan tinggi segitiga CTB. Ini makanya disebut dengan rumus titi. Atau kalau misalnya di sini karena tingginya adalah CT, berarti CT kuadrat sama dengan CT kuadrat. CT itu merupakan sekaligus jarak daripada C ke garis AB. Sekarang contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10 cm, hitunglah jarak antara titik C ke BG. C ke BG. Seperti ini ilustrasinya. Ini tegak lurus ya. Di sini tegak lurus. Lalu kita pisahkan gambar ini. Atau sebenarnya kalian
cukup menggambar, kemudian titik dan garisnya ditulis di luar kubus seperti ini, dan di sini harus tegak lurus, jadi tegak lurus. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah buat bidang yang melalui C, G, C, dan CB. Di sini GC dan CB itu tegak lurus, jadi ini merupakan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti kalian bisa menyelesaikan dengan rumus. Yang pertama di sini bisa 3 cara, karena di sini segitiga siku-siku sama kaki. Jadi yang pertama, kalau misalnya dengan kesebangunan, berarti kita akan mencari CT. CT itu berarti kita tulis dulu ukurannya masing-masing. BC-nya itu adalah 10. Kemudian ini 10. GC ini adalah 10 akar 2. Lalu GCB merupakan segitiga siku-siku. Artinya kalau misalnya titiknya ditarik, garisnya ditarik dari titik yang diapit oleh sisi yang sama, akan membagi sisi AGB menjadi 2 bagian yang sama. Maka kalau misalnya bagi 2, ini jadi 5 akar 2, yang ini jadi 5 akar 2. Sehingga kalau misalnya menggunakan rumus kesebangunan, CT kuadrat sama dengan GT dikali TB sama dengan GT nya adalah 5 akar 2 dikali 5 akar 2. Kemudian di akar CT sama dengan akar dari 5 akar 2 kali akar 2. Ini 5-nya diulang sebanyak 2 kali, berarti 5-nya keluar 5, sama ini akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 5 akar 2. Selanjutnya, kalau misalnya menggunakan rumus luas segitiga, berarti kalau misalnya luas segitiga GCB sama dengan luas segitiga GCB juga ya, GCB. Tapi alasnya yang membedakan. Setengah, yang pertama alasnya kalau CB, BC itu 10, GC itu adalah 10. Berarti setengah kali GC kali CB. Kemudian yang kedua alasnya adalah GB. Berarti setengah GB dikali CT. Setengah dikali 10 dikali 10 sama dengan setengah dikali GB itu 10 akar 2, CT ditanya. Berarti setengahnya coret, kemudian 10-nya coret, tinggal CT sama dengan 10 dibagi akar 2. Lalu dirasionalkan penyebut, kalikan akar 2 per akar 2, maka didapat 10 akar 2 per 5. Kalau disederhanakan, maaf ini per 2, kalau disederhanakan jadi 5 akar 2. Ini yang kalau misalnya menggunakan rumus luas segitiga. Sekarang bagaimana kalau misalnya menggunakan rumus yang Pitagoras? Kalau misalnya Pitagoras tadi seperti dinyatakan bahwa ini sama AGT dengan TB kan sama, berarti ini 5 akar 2. Kalian bisa menggunakan yang GCT atau CTB sama aja. Misal yang dipakai adalah segitiga GCT. GC itu adalah 10. Berarti CT sama dengan, ingat di sini siku-siku, akar dari, nah CT ini mana yang merupakan garis miring? Ya, garis miring selalu di depan sudut siku-siku. Jadi GC merupakan garis miring. Maka GC kuadrat dikurang ya. Dikurang ini GT. Karena kenapa dikurang? Karena bukan garis miring yang ditanya. Jadi dikurang GT kuadrat. Sehingga GC-nya adalah 10 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Jadi ini bisa kita uraikan, ini 10 kali 10 dikurang, ya jangan lupa ini dikali 1 untuk mempermudah, ini juga kali 1, ini 5 kali 5 kali 2 kali 1.
belum ada yang sama, jadi kiri dan kanan belum ada yang sama, berarti yang 10 kita uraikan jadi 5 kali 2, 5 kali 2 dikali 1 dikurang 5 kali 5 kali 2 kali 1, maka akan didapat ada pengulangan di situ yaitu 5, maka 5-nya keluar, 5 akar 2 kali 2 4 dikurang 2, maka didapat 5 akar 2. Nah, inilah ketiga cara untuk yang bentuk segitiganya siku-siku sama kaki. Jadi kalian bisa memakai salah satu cara, mana yang lebih mudah. Selanjutnya adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10, hitunglah jarak antara titik C ke BG. C ke BG. C ke BG. Oke, ini titik C, kemudian BG. Nah, ini sebenarnya adalah cara cepat daripada penyelesaian yang tadi. Jadi sebenarnya kalian kalau misalnya mencari titik C ke garis BG itu bisa menggunakan titik perpotongan diagonal bidang, yaitu CG dan CF dan BG. Sehingga rumus cepatnya adalah jika dua diagonal bidang saling berpotongan, maka jarak titik ke garis diagonal bidang adalah setengah A akar ini bukan akar 3 ya, tapi akar 2. Ini kalau diagonal bidang. Selanjutnya kalau misalnya sekarang adalah masih sama rusuknya 10 D ke HB, maka nah ini jadi kalian sebenarnya lebih gampang buat titik dan garisnya di luar kubus saja supaya gampang menghitung. Jadi D tarik garis D ke C ya sama seperti biasanya. Nah, ini ketiga sisinya adalah berbeda warna, artinya berbeda sisi. Berarti ini segitiga sembarang. Maka untuk mencari segitiga sembarang, tapi sebelumnya kita kasih ukuran masing-masing. BD itu diagonal bidang, berarti diagonal bidangnya adalah 10 akar 2. Kemudian DH itu adalah rusuk itu berarti 10. HB itu merupakan diagonal ruang berarti 10 akar 3. Nah, kalau yang segitiga sembarang berarti menggunakan rumus Pythagoras yang titi, yaitu jadi semua dua segitiganya dipakai. CT kuadrat sama dengan CT kuadrat. CT itu adalah yang pertama ini 10 akar 3 ya. Ini kalau dia ini adalah X, yang ini adalah 10 akar 3 dikurang X. Ini agak panjang, jadi yang ini nanti kalian bisa lanjutkan sendiri cara menghitungnya seperti apa. Ya, Ibu akan kasih ilustrasinya, nanti kalian yang tinggal lanjutkan cari. CT itu adalah DH kuadrat dikurang HT kuadrat. Sedangkan yang CT satu lagi DB kuadrat dikurang BT kuadrat. Nah, DH-nya adalah 10. Berarti 10 dikurang X kuadrat sama dengan DB-nya itu adalah 10 akar 2 kuadrat dikurang 10 akar 3 dikurang B kuadrat dikurang X kuadrat maksudnya. Nah, ini nanti kalian tinggal cari lebih lanjut, nanti kalian akan dapat nilai X-nya berapa, lalu disub ke salah satu rumus CT, mau pakai yang rumus CT yang HTD atau yang segitiga DTB. Ini nggak cukup ya dibahas di sini karena terlalu panjang yang menggunakan rumus
titik. Nah, untuk cara cepatnya, kalau misalnya suatu titik ditarik ke bidang diagonal, itu adalah 1/3 A akar 6 rumusnya untuk yang diagonal ruang. Sekarang kalau misalnya limas. Ya, untuk limas sebenarnya di sini Ibu hanya kasih ilustrasinya. Sebenarnya cara hitungnya sudah dibahas di contoh-contoh sebelumnya. Jadi Ibu akan kasih ilustrasinya aja. Ya, seperti ini. Jadi kalian sebenarnya gambar titik dan garisnya di luar kubus atau limas ya, biar enak untuk melihat irisan gambarnya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi kalian bisa gunakan, terserah mau pakai rumus apa. Lihat segitiga yang dibentuknya. Nah, kalau misalnya ini yang T ke CD, ya seperti itu ya. Jadi demikian video untuk yang jarak. Jadi ingat lagi tips dan triknya. Kemudian bentuk bidangnya segitiga sama kaki kah, atau segitiga sama sisi, atau segitiga sembarang, atau segitiga siku-siku. Jadi semua bentuk-bentuk solusi atau penyelesaian daripada jarak titik dan antar titik atau titik ke garis itu sudah Ibu berikan. Demikian video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.